Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 39. Jangan bicara. Diucapkannya kata bismillah sebelum mencium istrinya. Dengan penuh kelembutan, Vino menempelkan bibirnya dengan Safira. Jantungnya seakan lepas dari tempatnya ketika suaminya mencium bibirnya. Meskipun jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya, namun Safira merasakan bahagia yang luar biasa. Dinikmatinya kelembutan dan rasa manis bibir suaminya dengan memejamkan matanya. Vino mencium bibir istrinya sebentar saja. Pria itu kemudian tersenyum menatap wajah Safira. Dirinya belum sepenuhnya puas merasakan kelembutan bibir istrinya. Namun Vino harus menahan dirinya, mengingat masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikannya. Safira memandang wajah suaminya dengan malu-malu. Dipegangnya tangan istrinya dengan tersenyum. Ia membawa Safira berjalan ke arah tempat tidur. Melihat sikap suaminya seperti ini, Safira panik. "Mas," Safira berkata ketika suaminya membawanya ke tempat tidur. Safira diam ketika Vino meletakkan jari telunjuk di bibirnya sebagai isyarat agar dirinya tidak berbicara. Safira panik dan gugup. Saat ini tangannya sudah terasa amat dingin. Ada sesuatu hal yang ingin diberitahukannya kepada suaminya. Namun sampai saat ini Vino tidak mengizinkan dirinya untuk berbicara. "Duduk." Vino menarik tangan istrinya untuk duduk di atas tempat tidur. Tempat berada di sebelahnya. Vira hanya diam dan menuruti perintah suaminya. Ia duduk di atas tempat tidur dan merapat dengan tubuh suaminya. Diusapnya kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Pria berwajah tampan itu menatap wajah istrinya. Meskipun Safira sudah menjadi istrinya, namun tetap saja Vino tidak jemu-jemu menatap wajah cantik istrinya. "Jangan lihat Vira seperti itu, Mas." Safira salah tingkah ketika suaminya hanya diam menatap wajahnya. "Sekarang kamu sudah menjadi milikku, sayang." Vino tersenyum dan mendekatkan wajahnya dengan wajah Safira, hingga hidungnya yang mancung menempel di hidung mancung istrinya. Dadanya turun naik ketika jantungnya berdegup dengan hebatnya. Ia seakan tidak mampu mengatasi rasa gugup yang luar biasa seperti ini. Hembusan nafas suaminya terasa menyapu wajahnya. Ditatapnya wajah tampan Vino dengan sangat dekat tanpa ada yang diucapkannya. Safira tidak tahu apa yang akan dilakukan Vino saat ini. Vino hanya diam menatap wajah istrinya. Dicapitnya jarum pentul yang sampai saat ini menempel di jilbab Safira satu persatu, hanya dengan merabanya saja. Safira menatap wajah yang selalu membuat dirinya rindu setiap saat. Bibir yang tebal dan merah, alis mata yang tebal seperti ulat bulu, kulit putih, bola mata berwarna coklat, dan rambut yang berwarna kecoklatan. Garis tulang pipi yang tercetak pas dan kotak yang membuat wajah tampan Vino semakin berkarisma dan maskulin. Kumis tipis, jenggot serta jambang yang dibentuk dengan rapi membuat wajah tampan suaminya semakin sempurna. Meskipun jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika menatap wajah tampan suaminya, namun Safira tidak ingin menundukkan kepalanya ataupun memejamkan matanya. Ia ingin menatap wajah tampan suaminya hingga puas. "Percayalah, kamu tidak akan pernah puas menatap wajahku, sayang." Vino tersenyum tipis ketika melihat wajah Safira. Ia merona karena malu mendengar ucapannya. Safira begitu sangat malu ketika mendengar ucapan suaminya. Saat ini wajahnya terasa panas dan memerah, menahan rasa malu. Tidak ada satu kalimat pun yang mereka ucapkan. Pasangan yang baru resmi menjadi suami istri itu seakan sama-sama larut dalam pikirannya masing-masing. Mereka sama-sama mengendalikan kegugupan yang saat ini melandanya. Vino meletakkan jarum pentul yang dicabutnya dari jilbab istrinya di atas tempat tidur. Ia tersenyum ketika mencabut jarum pentul terakhir yang berada di bawah dagu Safira. Dilepaskannya hijab yang menutupi rambut istrinya secara perlahan, hingga rambut hitam milik Safira sudah terlihat oleh indera penglihatannya. Safira tersenyum malu menatap wajah suaminya.
Ia masih menunggu apalagi yang akan dilakukan suaminya. Tunggu sebentar, Vino mengumpulkan semua pentul yang tadi diletakkannya di atas tempat tidur. Dengan cepat ia beranjak dari tempat tidur dan sedikit berlari ke arah meja rias. Diletakkannya jarum pentul di atas meja rias. Safira hanya diam ketika melihat sikap suaminya yang terlihat buru-buru. Setelah meletakkan jarum pentul di atas meja rias, secepat kilat, pria itu kembali dan duduk di atas tempat tidur, tepat di sebelah istrinya. Dipandangnya rambut Safira yang terikat penuh ke atas dan berbentuk bulat. Dipandangnya leher putih istrinya yang jenjang. Baru melihat bagian leher saja sudah membuat Vino menelan air ludahnya. "Mas, Vira mau ngomong." Safira menatap wajah suaminya. Vino tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Nanti aja. Saya ini Rinya ingin fokus dan tidak ingin ada pikiran bercabang mengganggunya." Vino memang tipe orang yang selalu fokus melakukan segala sesuatu tanpa ada gangguan. Safira hanya bisa pasrah ketika mendengar ucapan suaminya. Kini dirinya sudah tidak berkata apa-apa lagi. Ditatapnya wajah istrinya dengan tersenyum. Pria itu memegang tengkuk leher Safira dan mencubir istrinya dengan sangat lembut. Kecupan yang diciptakannya semakin memanas. Ia semakin menekan tengkuk leher istrinya dan menikmati rasa manis dari dalam rongga mulut Safira. Safira panik ketika merasakan lidah milik suaminya yang bermain di dalam mulutnya. Ia hanya diam ketika Vino menurunkan resleting bajunya yang berada di belakang punggungnya. Vino tidak memiliki pengalaman mencium wanita, merasakan kehabisan oksigen. Pria itu melepaskan tautan bibirnya dengan istrinya. Safira menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ketika bibirnya sudah terlepas dari bibir suaminya, dirinya seperti orang yang baru selesai olahraga lari dengan napas yang turun naik. Setelah melepaskan bibir istrinya, Prabu Raja Tampan itu menghirup udara yang sebanyak-banyaknya. Ia baru mengetahui ternyata mencubir itu seperti ini bisa membuat ia kekurangan oksigen. Ia harus menghirup udara yang sangat banyak sebelum mencubir istrinya kembali. Vino yang memiliki kemampuan berenang dengan berbagai gaya sangat mengetahui bagaimana cara agar tidak kehabisan nafas meskipun mencubir istrinya dalam durasi waktu yang cukup lama. Bahkan pria itu sudah berencana untuk memberikan nafas bantuan kepada Safira membutuhkannya. Setelah nafasnya kembali stabil, Vino mencium bibir istrinya. Dipegangnya punggung Safira dan menurunkan baju istrinya hingga ke bawah. Setelah puas menikmati bibir istrinya, Vino menurunkan gaun berwarna putih itu hingga bau putih milik istrinya terlihat. "Vira malu, Mas," Safira berkata ketika suaminya menurunkan gaun itu hingga ke bawah. Cara Vino menatapnya membuat Safira semakin salah tingkah. Ia memejamkan matanya ketika merasakan bibir lembut milik Vino mencium bahunya yang putih. Diturunkannya gaun itu hingga ke bawah dan menjatuhkannya ke lantai. Ia sudah tidak mampu lagi mengendalikan hasratnya. Diciumnya leher Safira dan kemudian ia menurunkan baju itu hingga bagian tubuh istrinya terbuka. "Mas," Safira diam ketika Vino menutup mulutnya dengan bibirnya. Pria itu mendorong tubuhnya hingga kini posisinya berbaring di atas tempat tidur. Dibukanya jas dan baju kemeja putih yang dikenakannya ketika merasakan tubuhnya terasa panas dan gerah. Saat ini, tubuhnya atletis sudah basah oleh keringat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.